subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe Ruh Ilahi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberikan kenikmatan kesehatan, umur panjang serta nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin bisa kita sebutkan semua. Sobat Ruh Ilahi, hari ini saya masih ingin membagikan sebuah rujukan tentang ilmu ilahiyah. Ilmu yang akan kita bahas ini tidak jauh dari sumbernya yang kuat dan sahih, yaitu dari catatan perjalanan menuju kesempurnaan iman dari Al-Ghazali, sebuah tuntunan tasawuf yang benar-benar beliau pelajari, simak hingga faham, jangan di-skip, ya, agar sobat bisa cepat memahaminya. Dikisahkan Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Roskani tentang fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah para wali, dan syair-syair. Ketika beliau berusia 20 tahun, beliau berangkat ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nasr al-Ismaili, dan beliau sempat menulis buku At-Ta'liqat. Setelah itu beliau kembali lagi ke Tus. Dalam perjalanannya pulang menuju Tus, dia dihadang oleh perampok yang menyita buku catatannya. Namun perampok itu tidak menemukan sedikit pun harta. Akhirnya Al-Ghazali pun dilepaskan, dan buku catatannya pun dikembalikan. Dari pengalaman dirampok inilah begitu sangat-sangat membekas dalam benak Al-Ghazali. Sesampainya di Tus, beliau khawatir ilmunya akan hilang. Untuk itu selama 3 tahun, Al-Ghazali merenung, berpikir, dan menghafal seluruh pelajaran yang diterima dari gurunya. Setelah itu, Al-Ghazali melanjutkan pengembaraan studinya ke kota Nisabur. Di sini beliau berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar aliran Asy'ariyah, hingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu dengan sangat baik mengenai fikih mazhab Syafi'i, ilmu perdebatan, usyul, mantik, hikmah, dan filsafat. Di Nisabur ini, Al-Ghazali mulai mengembangkan bakat menulisnya, sehingga membuat kagum gurunya. Beliau mendapat gelar Bahr al-Mugrik, artinya laut yang dalam dan menenggelamkan. Setelah Imam Haramain meninggal, Imam Ghazali pergi ke Muakkar untuk bergabung dengan majelis seminar yang digelar oleh Wazir Nizam al-Muluk. Kemudian Nizam al-Muluk mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Pada usia 30-an, Al-Ghazali diangkat sebagai guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Di universitas inilah Al-Ghazali mengembangkan pemikirannya pada bidang fikih, ilmu kalam, maupun filsafat. Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Beliau menyusun buku yang berisi kritik terhadap filsafat. Walaupun demikian, beliau tetap mengambil sisi positif. Filsafat-filsafat yang dinilainya ada sisi kebenarannya. Dengan kejeniusan dan kepakaran beliau dalam fikih, tasawuf, dan usyul, maka beliau menyelami semua bidang keilmuan tersebut dengan sangat mendalam. Kedudukan dan ketinggian jabatannya tidak membuat congkak dan cinta dunia. Dalam jiwanya bergejolak yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kezuhudan. Bahkan dalam proses kehidupannya di kemudian hari, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan kembali ke tanah kelahirannya, Tus. Beliau mendirikan Zawiyah Sufiyah. Di tempat ini, Al-Ghazali membimbing para salik untuk belajar memahami dan mengamalkan tasawuf. Di Damaskus ini,
Al-Ghazali beritikaf di Menara Barat, Masjid Jamik Damaskus selama 10 tahun. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi di Masjid Jamik Umawi, yang sekarang bernama Al-Ghazaliyah. Beliau tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin sambil melatih jiwa. Sisa umur beliau dihabiskan untuk mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahli hadits serta para sufi. Imam Az-Zahabi mengisahkan hingga akhir kehidupannya, beliau tetap tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah Shahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya beliau diberi umur yang panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Kisah meninggalnya beliau, Imam Al-Ghazali, di dalam kitab As-Sabat Inda Al-Mamad, dari cerita yang dikisahkan Ahmad, saudaranya. Ketika itu, pada waktu subuh, hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan sholat, lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Lalu beliau mengambil dan menciumnya, serta meletakkannya di kedua matanya, dan berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut." Kemudian beliau meluruskan kakinya, dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning, menjelang pagi hari. Beliau wafat di kota Tus, pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir, tahun 505 Hijriah, dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaron. Itulah sekilas perjalanan tasawuf yang dijalani Al-Ghazali. Kenapa saya sampaikan hal ini? Sebab ilmu tasawuf bukanlah ilmu sembarangan, serta bukan setiap orang bisa mencapainya. Ritual serta amalan yang harus dikerjakan bukannya semudah yang kita pikirkan. Makanya kisah dari Imam Al-Ghazali ini saya ceritakan di awal, sebelum saya menjabarkan inti ajaran tasawuf ini. Sebelum menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembarannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan yang terakhir adalah tasawuf. Bagi Al-Ghazali, para sufilah yang menempuh jalur yang benar, karena mereka memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan tujuan, dan betul-betul mengalami ketenteraman dan kepuasan, karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali mengatakan, ilmu yang dicapai oleh para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa, serta membersihkan moral atau sifatnya yang buruk dan tercela, sehingga mengantarkan mereka pada keterbatasan kalbu dari segala sesuatu selain Allah, serta menghiasinya dengan selalu ingat kepada Allah. Seorang murid yang menempuh jalan sufi harus konsisten menjalani hidup, menyendiri, diam, menahan lapar, dan tidak tidur pada malam hari untuk membina kalbunya. Manfaat dari menjalani hidup menyendiri adalah mengosongkan kalbu dari pesona duniawi. Diam adalah untuk menyuburkan akal budi, membangkitkan rendah hati, dan mendekatkan ketakwaan. Rasa lapar dapat mencerahkan kalbu, sementara terjaga pada malam hari adalah untuk menjernihkan dan mencemerlangkannya. Menurut para ahli, corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati, ahwal qalb. Keadaan hati itu yang pertama, seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridho, dan masih banyak lagi. Kedua, keadaan hati yang tercela, seperti sombong, dengki, iri hati, godok, dan yang lainnya. Sedangkan ilmu mukasyafah itu tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Dalam beberapa ungkapannya, Al-Ghazali tidak sepakat dengan paham itihad, hulul, dan syatahat para sufi,
karena menurutnya begitu sangat berbahaya bagi kaum awam. Puncak tujuan mempelajari tasawuf bagi Al-Ghazali adalah Al-Qurb, yaitu kedekatan dengan Allah, atau bisa dikatakan Al-Fanak bi Al-Kuliyat fi Allah, yang berarti fanak secara total di hadapan Allah. Beliau menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi. Kita tidak melihat dayam yang wujud, kecuali yang esa, yaitu syuhud, artinya kesaksian batin kita. Orang-orang sidik serta para sufi menyebutnya dengan fanak dalam tauhid, karena dia tidak melihat apapun atau sesuatu pun kecuali yang esa. Bahkan kita juga tidak melihat diri kita sendiri. Apabila kita sudah tidak melihat diri kita sendiri, karena tenggelam dalam pandangan tauhid, itulah yang dinamakan fanak dari dirinya sendiri. Dalam pandangan tauhidnya, pengertiannya bahwa dia telah fanak dari melihat dirinya dan segala makhluk. Perjalanan menuju puncak ketauhidan ini yang dinamakan suluk. Salik adalah sebutan orang yang sedang menempuh suluk. Hal tersebut akan sukses bila sempurna substansi hatinya dan mempunyai irodah, yaitu kemauan atau ketetapan hati. Sebelum melaksanakan suluk, bagi seorang salik harus melakukan amalan, yaitu menyingkapkan tabir yang melintang antara dirinya dan Allah, yakni harta, kehormatan, taklid atau fanatisme aliran, dan maksiat. Tabir penghalang inilah yang harus disingkap oleh seorang salik agar bisa melaksanakan suluk secara benar. Nah, sobat ruh ilahi, ketika tabir-tabir itu telah tersingkap, maka seorang salik itu membutuhkan seorang guru untuk menuntunnya dan membutuhkan tempat untuk mengasah ketajaman batinnya, yaitu zawiyah sebagai tempat khalwat dan mengkonsentrasikan hati. Sampai pada tahap ini, semoga semua sobat yang mengikuti tayangan bimbingan ini bisa memahami. Baik, untuk selanjutnya, sobat harus lebih konsentrasi, karena dalam perjalanan ini, seorang salik akan melewati tanjakan demi tanjakan yang akan mengantarnya pada status-status spiritual tertentu atau bisa disebut dengan manazil. Bila pada suatu status dirasakannya belum mantap, maka status ini disebut hal atau keadaan. Bila status itu sudah dirasa mantap, maka disebut dengan makom atau posisi. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebutkan ada 8 makom sufi, antara lain taubat, sabar, syukur, berharap atau rojak, takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah. Cinta inilah menurut Al-Ghazali yang merupakan makom yang tertinggi, yang membuahkan rindu atau syauq, intim, uns, dan ridho. Untuk melewati setiap tahap tanjakan, seorang salik harus melakukan riyadoh dan mujahadah. Mungkin ada sebagian dari sobat yang belum begitu memahami apa itu riyadoh. Baik, akan saya jelaskan dulu tentang maksud dari riyadoh ini. Riyadoh atau latihan kerohanian, yaitu suatu kegiatan atau amalan untuk pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun pengertian mujahadah bisa saya jelaskan, suatu bentuk perjuangan untuk melawan tarikan hawa nafsu. Sebagai contohnya, untuk amalan mujahadah ini, yang paling ringan, janganlah pernah berpikir untuk mengambil suatu barang yang bukan milik kita. Dalam hal ini, Al-Ghazali ketika memasuki kehidupan tasawuf, beliau tanpa melibatkan diri ke dalam aliran tasawuf hulul atau inkarnasi atau tasawuf wihdah al-wujud yang biasa kebanyakan orang menyebutnya dengan aliran panteisme. Beliau melakukan suatu gerakan murni, yaitu dengan mengembalikan tasawuf pada landasannya, pada Al-Quran dan Hadits. Al-Ghazali merupakan pendukung tasawuf Sunni dalam agama Islam, tasawuf yang beliau pahami berlandaskan agama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesederhanaan, zuhud, pendidikan jiwa dan penyembuhan. Menurut Al-Ghazali,
Tasawuf itu merupakan keikhlasan kita kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa tasawuf itu mengandung dua unsur. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia. Kedua, hubungan itu didasarkan pada moralitas. Hubungan dengan Allah didasarkan pada keikhlasan, ketulusan niat yang ditandai dengan meniadakan kepentingan diri dari pemenuhan perintah Allah. Kemudian, ketika hubungan manusia didasarkan pada etika sosial, maka salah satu yang dilakukan adalah menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, selama kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariah. Masih menurut Al-Ghazali, siapapun yang menyimpang dari syariat bukanlah seorang sufi. Melalui ilmu dan amal yang berupa latihan-latihan jiwa, dengan mempertinggi sifat-sifat mahmudah, dan menahan dorongan nafsu dari sifat-sifat masmunah. Dengan melakukan latihan-latihan seperti ini, maka menjadi bersihlah jiwa. Dengan hati yang bersih itulah, yang akhirnya kita dapat mendekati Tuhan. Apalagi jika senantiasa dihasi dengan zikir. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa ma'rifat adalah tidak adanya keraguan dalam menguasai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, ilmu yang dimaksudkan adalah hakikat Allah dan sifat-sifatnya. Jika kita mendapat ma'rifat, hal ini merupakan inti dari taqarrub atau pendekatan hamba kepada Allah. Al-Ghazali dalam menampilkan tasawuf modern, beliau menjembatani antara syariah dan tasawuf, yaitu dengan menjadikan tasawuf sebagai ruh syariah. Dalam pandangan Al-Ghazali, syariah, jika dilihat dari pengertian fikih, adalah perbuatan-perbuatan lahiriah yang tidak akan berarti apa-apa tanpa ruh, yaitu adanya ajaran-ajaran tasawuf. Akan tetapi ajaran tasawuf yang berinti pendekatan diri kepada Allah tidak bisa dilakukan tanpa melaksanakan syariah. Dapat kita ibaratkan, syariah adalah jasadnya, tempat ruh itu bersemayam. Syariah adalah langkah-langkah dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syariah juga telah mengatur demikian lengkap perilaku dan ibadah, yang semuanya itu akan berujung pada pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjabaran tentang perjalanan Al-Ghazali ketika menjalani kehidupan menuju kehidupan abadi melalui amalan tasawuf. Semoga yang telah saya bagikan ini bisa menjadi kekuatan iman kita hingga semakin bersih jiwa dan hati kita ketika menuju kembali kepada Sang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.